Ya. Oke, saya terima kasih. Saya izin, Pak. Masukan Pak. Masyarakat yang melapor itu yang mana orang? Ya, Bapak tanya ya lah. Ini ada kelurahan. Masukan. Pak, izin. Makanya aku bilang Oke, tadi, terima kasih ya. udah tahu sendiri kan, ya hari kerja pemerintah 5 hari kerja, tahu nggak? Ini hari Minggu, Sabtu Minggu libur pemerintah. Kalau masalah aturan kita tahu aturan loh. Biar kalian. Pak, saya advokat Fatih Hulu. Boleh tahu Bapak dari mana ini, Pak? Ya, saya dari kecamatan Pak. Bapak sebagai apa ini? Kasih trantik ketentaraan. Oke. Ini terkait apa? Sebentar. Nah, oke Pak ya. Ini terkait apa ini, Pak? Ya, oke Pak ya. Saya Ini bicara. sebentar. Ini terkait apa ini? Saya mau nanti jelaskan. Sebentar, ini terkait Ini apa? dari kelurahan sampaikan. Terkait apa? Laporannya bagaimana? Bukan. Nah, ini. Saya belum siap. Ini ada orangnya. Jangan saya. Ini kelurahan ini. Bukan. Yang ini. Bukan ini. Pak Mamun. Aku coba datang. Iya. Ini sebentar, Pak. Enggak sini. Udah, apa aja Aman itu. Aman itu Bang. Bukan. Saya di aman itu Bang. Saya di sini perintah undang-undang, Bang. Iya tahu. Saya advokat. Udah tahu aku udah. Saya datang ke sini karena laporan masyarakat juga. Ini masalahnya apa ini, Bang? Laporan apa? Bapak sebagai apa ini? Bapak dari mana? Saya advokat. Saya pengacara. Bukan. Kita menyelesaikan Maksudnya apa, Pak? masalah. Hah? Maksudnya gimana? Saya pengacara. Jangan ya. Jangan main-main ya. Iya, maksudnya gimana? Jangan main-main. Jawab dulu. Ini masalahnya apa? Jangan main-main. Coba. Iya, coba. Oke. Coba, masalahnya gimana? Kami datang ke sini Oke. menerima laporan dari warga Oke, laporannya gimana? tentang penjualan daging yang terbuka. Oke. Ya, Terus? kami hanya menyampaikan kepada pedagangnya supaya itu jangan terbuka. Itu saja. Kenapa? Kenapa kalau terbuka? Nggak boleh lah. Ini kan Kenapa kalau terbuka? Bapak itu sebagai apa? Di mana aturannya itu tidak boleh kalau terbuka? Bapak dari mana tadi? Saya advokat. Ya. Saya pengacara. Ya betul. Kalau Bapak Di dari mana aturannya tidak boleh kalau terbuka? Kita ke kantor aja. Loh, bukan kantor, jawab dulu. Kau udah turun ke kantor kau. Iya, saya... Nah, ini dia yang sering ditakuti orang itu. Kalian lihat ini. Inilah yang sering ditakuti orang. Ini sering kali ditakuti orang. Ini dijual ini puluhan juta. Padahal dia di kandang ya kan, hanya makan nasi, makan parnap, makan ubi. Tapi ini selalu dibilang haram ya. Tapi kalau korupsi itu nggak haram, berzina nggak haram ya, mencabul nggak haram. Jadi hari ini kami mau jual yang ditakuti orang ya. Kalau kami nih nggak kami takuti nih, karena ini adalah tabungan buat anak-anak kami ya, supaya anak-anak kami bisa sekolah. Jadi kalau ada umat muslim yang mengkonsumsi daging babi, yang disalahkan jangan penjualnya. Tetapi yang perlu dipertanyakan adalah keimanan dari umat muslim tersebut. Mengapa ini hanya daging babi terus urusan kita? Daging babi urusan kita. Malu kita. Masa daging babi jadi viral. Medan viral karena daging babi. Sukoharjo viral dengan daging babi. Ngeri kali. Parangrejo viral dengan daging babi. Ngeri kali saudaraku. Aduh. Lagi-lagi Sukoharjo, aduh. Ini ada rumah makan yang semua surat izinnya sudah lengkap, masih aja diganggu. Ya. Izinnya mohon dicabut, tidak pakai cuma itu. Dan menerbitkan dari pemerintah ya, tolong dikaji karena selama ini sudah menimbulkan kerusakan. Akhirnya sampai makan sate babi. Dulu waktu aku kesini pertama kali itu sate babinya habis. Terus tadi juga mau nyoba babi ong juga babi ongnya habis. Makin diganggu, makin ramai. Gak usah ngurusin orang cari makan, dan jangan bikin malu agama Islam. Ini penjualan daging babi kembali trending, tapi kali ini kejadiannya bukan di kota Medan, melainkan di Sukoharjo. Ya, jelas-jelas warung yang sudah memiliki izin penjualan, itu tetap digerebek sama warga. Aku heran dengan kalian, daging babi dipermasalahkan. Padahal jelas-jelas itu diharamkan dalam agama kita, dan kita itu nggak mungkin mengkonsumsinya. Jadi kalau ada umat muslim yang mengkonsumsi daging babi, yang disalahkan jangan penjualnya. Tetapi yang perlu dipertanyakan adalah keimanan dari umat muslim tersebut. Ya, terkadang kalian itu mengatasnamakan agama dengan mengganggu orang cari makan. Jangan pernah bikin malu agama Islam dengan kelakuan kalian, ya. Apa iman kita terganggu kalau ada orang jualan daging babi?
Nah, anehnya dan sedihnya, jalan ke tempat ke warung itu ditutup, ditumpukin tanah, segunung tanah, supaya orang-orang tidak bisa masuk lagi. Padahal katanya jalan itu jalan umum. Nih ya, siang ini lagi-lagi kita digangguin nih dan babi tepi sawah. Kita digangguin lagi, jalannya ditutup, akses jalannya ditutup menggunakan padas. Ya, maksudnya apa coba? Kita tuh jualan makanan ya, bukan tempat prostitusi, bukan jualan alkohol, bukan jualan narkoba. Soalnya ditutupi, katanya akses jalan warga, tapi kok malah ditutupi. Ini Ki. Dan Bapak Judi, pengusaha warung mie dan babi, sudah mengantongi izin usahanya ada, bukan usaha liar. Ya. Oke, saya terima kasih. Pak, masukan Pak. Masyarakat yang melapor itu yang mana orang? Ya, Bapak tanya ya lah. Ini ada kelurahan. Makanya aku bilang tadi, terima kasih ya. udah tahu sendiri kan, ya hari kerja pemerintah, 5 hari kerja, tahu nggak? Ini hari Minggu, 1 minggu libur pemerintah. Kalau salah aturan kita tahu aturan loh. Ya, dia Pak. Saya advokat Fatih Hulu. Boleh tahu Bapak dari mana ini Pak? Ya, saya dari kecamatan Pak. Bapak sebagai apa ini? Kasih transit. Saudara-saudara, hari ini media sosial kembali ramai oleh viralnya video dugaan pelarangan penjualan daging babi secara terbuka di wilayah Sagulung, Batam. Dalam video itu muncul perdebatan antara pedagang dan pihak yang datang menerima laporan warga. Yang menjadi pertanyaan publik sederhana, di mana dasar aturannya? Dan justru dari pertanyaan sesederhana itu, kegelisahan masyarakat mulai muncul. Karena bangsa ini adalah negara hukum, bukan negara tekanan, bukan negara intimidasi, dan bukan negara yang berjalan berdasarkan ketakutan kelompok tertentu. Saya percaya setiap daerah harus menjaga ketertiban sosial dan menghormati nilai masyarakat setempat. Tetapi di sisi lain, setiap warga negara justru memiliki hak untuk hidup, bekerja, berdagang, dan menjalankan kehidupannya selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Nah, kalau memang ada aturan, jelaskan secara terbuka. Kalau memang ada pelanggaran, tunjukkan dasar hukumnya. Jangan sampai masyarakat merasa hukum hanya muncul berdasarkan tekanan massa atau suara mayoritas. Karena hari ini yang dipersoalkan mungkin soal makanan. Besok bisa soal budaya, lalu berkembang menjadi soal keyakinan dan rumah ibadah. Dan itu berbahaya bagi persatuan bangsa. Indonesia ini besar bukan karena semua orang sama. Indonesia besar karena kita belajar hidup di tengah perbedaan. Ada yang makan berbeda, ada yang budaya berbeda, ada yang keyakinan berbeda. Tetapi semua tetap warga negara Indonesia yang harus dihormati martabatnya. Saya juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi media sosial. Jangan memperkeruh keadaan dengan kebencian, hinaan, atau sentimen sara. Mari kita belajar menyelesaikan persoalan dengan dialog, hukum yang jelas, dan hati yang dewasa. Karena kalau bangsa ini terus sibuk mengatur isi piring orang lain, tetapi lupa memperbaiki moral, kejujuran, keadilan, maka kita akan kehilangan arah sebagai bangsa. Kiranya Tuhan menolong Indonesia dan kiranya damai sejahtera Tuhan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa ini. Warga merazia atau memaksa penjual daging babi untuk tutup. Apakah boleh? Padahal secara hukum menjual daging babi itu boleh di Indonesia selama dijual sesuai aturan dan diberi informasi yang jelas kepada konsumen. Yang dilarang adalah kalau penjual menipu pembeli. Misalnya menjual makanan berbahan babi tapi mengaku halal. Itu bisa melanggar aturan perlindungan konsumen dan jaminan produk halal. Tapi di sisi lain, masyarakat juga tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada orang yang datang mengintimidasi, merusak dagangan atau
atau memaksa toko tutup dengan ancaman. Tindakan itu juga bisa terkena pidana. Dalam KUHP yang baru, nomor 1 tahun 2023, perusakan barang diatur dalam pasal 521 dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan. Kalau ada unsur ancaman atau pemaksaan secara melawan hukum, juga bisa diproses pidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP yang baru. Karena Indonesia adalah negara hukum yang menghormati keberagaman dan kebebasan berusaha yang sah. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, laporkan kepada pihak yang berwenang, bukan melakukan razia sendiri. Karena menegakkan aturan itu tugas aparat dan proses hukum, bukan tindakan main hakim sendiri. Follow saya kalau ingin dapat pengetahuan hukum setiap harinya. Saya bukan membelain orang kita Batak masalah makan daging babi. Karena apa? Mereka itu dagangannya dan hasil makan mereka itu dari dagang ikan babi. Jadi ngapain mesti harus kita repot? Yang penting kalau memang kita orang Islam, diharamkan ya sudah, nggak usah kita makan, biarkan orang kita Batak yang selalu menikmati daging babi itu. Intinya kita sebagai warga Indonesia saling toleransi. Sudah paham? Babi sebentar lagi akan ditutup. Nah, ini yang bilang selalu berteriak-teriak haram, haram ya. Mie babi yang di Sukarjo disuruh ditutup. Lakukan aksi damai ya untuk menutup, aksi damai menutup daging mie babi yang ada di Sukarjo. Lakukan demo besar-besaran jalan kaki ya untuk menutup mie babi ya. Katanya damai tapi usaha orang ditutup. Katanya damai tapi orang gak makan senang ya. Bilang kan Allahu Akbar, orang menderita. Wah, senang kali orang itu ya. Ya, lihat ini, kalian lihat ini ha. Ini banyak babi di sini, ribuan ya. Di belakang kami itu Muslim masjid. Nggak ada yang namanya ribut. Hah? Baru aja kalian dijual mie babi yang ada di Sukarjo, kalian udah ribut. Lihat kalian ini babi sana babi. Semua di sana orang Muslim, masjid. Nggak ada itu namanya kami ribut-ribut. Ya usahamu usahakan, kami mau makan, kami nggak mengganggu orang. Ngapain kalian tutup-tutup usaha orang yang di Sukarjo punya izin? Ya, di tepi sawah, jauh dari pemukiman. Ya, kenapa kalian ribut? Baru aja mie babi yang dijual. Lakukan NKRI, ya kan? Hak orang untuk berjualan. Apalagi tidak mengganggu dan tidak di depan orang. Jangan kalian menutup usaha orang. Kalian berteriak-teriak haram-haram kalian bilang. Hah? Kiai pencabul 50 santri sampai hamil itu, sampai koyak itu seksualnya. Nggak haram kan? Nggak ribut kalian kan? Nggak demo kalian kan? Kalian diam kan? Tiba penjualan mie babi ini nggak selesai-selesai ini penjualan mie babi yang di Sukarjo. Kasihan ini saudara kami. Terus saja tutup. Wah, lakukan aksi, ajak orang-orang, ajak demo supaya ditutup itu mie babi. Kalau ditutup itu mie babi, senang kali kalian kan? Ya kan? Kalian bersukacita lah dalam penderitaan orang-orang gak makan. Padahal dia itu berusaha supaya makan. Kalian lihatlah kami nih ha, kampung kami ini ha. Dikelilingi itu belakang kami ya. Di belakang kami itu penuh masjid Islam ya. Mereka kadang lewat dengan rumah kami, mereka beli usaha kami beli usaha mereka. Nggak ada yang namanya haram, kau kafir, kau bau, enggak. Mereka tahu bahwa kami ini berjuang untuk makan. Kalian tiru kami. Hai, kampung Sukarjo, baru aja mie babi dijual, udah ributnya setengah mati sampai Indonesia. Ribut kalian buat karena mie babi. Beritahuan kalau ada kegiatan. Ya kan harusnya nggak boleh dong. Pengulangan diri aja, Pak. Kalau tinggal apa satu tahun 24 tahun saya bakal. Ya, nanti kita bicarakan. Ah, nggak bubar, kita nggak bicara. Tidak usah. Kejadian barbar ini terjadi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Warga barbar yang menamakan diri Laskar Front Jihad Islam membubarkan paksa ibadah jemaat GMS Misi Sejahtera. Kristenfobia atau sentimen anti-Kristen di Indonesia itu sudah dalam level yang sangat barbar. Semoga jadi atensi Pak Bupati Bantul, Pak Abdul Halim Muslih, dan Polres Bantul. Kebebasan ibadah adalah hak semua agama. Dan tindakan barbar seperti ini harus ditindak tegas, Pak. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini. Saya berharap kiranya video ini mencerdaskan kita sebagai anak-anak bangsa, serta boleh memberikan bagi kita informasi penting ya teman-teman. Di video cuplikan yang sudah kita tonton tadi, bagaimana lagi-lagi terjadi pelarangan
untuk menjual daging B2, teman-teman, ya. Usai viral baru-baru ini bagaimana gereja GMS dibubarkan. Kali ini jual daging B2 pun mereka larang, teman-teman. Nah, sebenarnya negara ini milik siapa sih? Apakah milik satu agama saja? Ataukah negara ini adalah milik semua agama? Ya, teman-teman. Kita, ya, khususnya penjual-penjual daging B2 itu toleransi. Saya yakin tidak mungkin mereka menawarkan daging B2 itu kepada orang-orang yang beragama Muslim. Tidak mungkin, teman-teman. Dan tentu saudara kita dari seberang pun tahu bahwa daging B2 itu adalah haram. Dan tentu mereka juga tahu bahwa daging itu adalah B2, ya. Artinya begini, marilah kita saling bertoleransi, ya. Artinya jangan pernah kita melarang, ya, orang untuk mencari rezeki, ya, teman-teman. Apalagi mereka itu kan bekerja, ya, bukan menjual narkoba, ya. Namun, ya, mereka itu cari rezeki dengan cara seperti menjual daging B2. Mungkin menurut anggapan mereka itu haram, tapi kita kan dalam kekristenan itu tidak kita haramkan, ya. Justru itu haram, teman-teman. Dan kita tahu sendiri, ya, dalam Alkitab bahwa apa yang masuk dalam mulut itu turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban, kata Alkitab. Tapi apa yang keluar dari mulut, pikiran kotor, pikiran-pikiran yang jahat, nah, itulah yang menajiskan seseorang. Itulah yang mengharamkan seseorang. Itulah ajaran kita kekristenan, ya. Jadi sangat jelas, ya, gak usahlah kepanasan, ya. Anda boleh menganggap bahwa B2 itu haram, tapi tanpa engkau mengganggu atau melarang orang cari makan dengan cara menjual daging B2. Karena bagi Anda itu mungkin haram, tapi bagi kami itu haram, ya, teman-teman, ya. Saya berharap video ini, teman-teman, ya, memberikan kepada kita kecerdasan, ya, agar kita nanti ke depannya jadilah anak-anak bangsa yang bermanfaat, ya, yang berguna lah saya katakan. Karena jujur kita melihat di hari-hari ini, ya, itu saja. Kapan negara kita ini maju? Ya, sedikit-sedikit ganggu orang Kristen ibadah, sedikit-sedikit larang orang Kristen ibadah. Mana izin? Nah, itu saja terus. Setelah itu larang orang jual daging B2. Setelah itu larang orang melakukan ini dan itu. Nah, sebenarnya negara ini negara milik siapa? Apakah milik satu agama? Tentu tidak. Negara ini kan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita ini berbeda-beda, memang agamanya, sukunya, rasnya. Namun kita harus ingat bahwa kita ini adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Ya, itu perlu kita pahami dan itu perlu kita ketahui. Ya, marilah bertoleransi satu sama lain. Marilah menghormati satu sama lain. Anda boleh menganggap agama Anda yang paling benar, tanpa Anda harus menjelek-jelekkan agama orang lain. Itulah yang benar. Saya berharap video ini mengedukasi serta mencerdaskan kita sebagai anak-anak bangsa. Salam saudara, sampai jumpa di video selanjutnya.